Tapi kan nampaknya kayak gara-gara satu orang kemudian mengeneralisasikan semua anggota Dirjen Pajak begitu dan juga jajaran pajak lainnya. Bang, tadi Anda sepakat juga dengan pernyataan ini bahwa siapapun yang kemudian berkuasa mengangkat orang pasti akan kemudian berbalik juga pada saat dia berkuasa. Ya nggak semua kan harus begitu. Tapi menurut saya begini ya, sebelum saya masuk pada tema ini, saya mau cerita sedikit bahwa beberapa tahun lalu saya menjadi konsultan lah di salah satu calon kepala daerah. Bukan konsultan pajak ya Bang, bukan. Enggak. Konsultan komunikasi, konsultan politik. Ya. Jadi suatu malam kita lagi diskusi, dia bilang, "Mas, besok ini tim saya mau cari mobil, beberapa mobil yang saya nggak perlu sebut merek ya. Intinya mobilnya itu yang hitungannya bukan mewah." Rubicon bukan, Rubicon. Bukan. Oke, bukan. Dia punya Rubicon. Saya tanya untuk apa? Supaya ketika turun nanti kelihatannya saya biasa-biasa saja. Saya bilang, itu tim kamu dipecat aja, saya bilang. Karena apa? Ketika kamu turun, orang udah tahu kamu punya uang. Tapi ketika kamu turun ke sana dan berpura-pura nggak punya uang, nah itu malah menjelek-jelekan dirimu sendiri, saya bilang. Nah, ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini akhirnya sekarang timbul. Bukankah kemudian menjadi suatu hal yang etis kemudian mendekatkan diri bersama dengan masyarakat, merakyat dan lain-lain begitu Bang? Itu kan kalau kita orang politik ya, kita tahu lah bahasa-bahasa begitu gitu. Itu bahasa-bahasa bunga gitu kan. Yang sebenarnya nggak jujur juga. Tapi intinya gini, saya mau cerita bahwa berhubungan dengan judul hari ini soal pamer ya. Jadi saya 2 hari lalu itu ya statement saya ada di beberapa media saya ngangkat. Intinya adalah saya pada posisi mempertanyakan para menteri ya yang tiba-tiba bicara memanfaatkan kasus ingin menjadi pahlawan, ingin disanjung oleh para netizen maupun masyarakat awam. Ya, kenapa? Apakah tidak boleh saya tanya? Ya. Seseorang itu punya motor gede. Apakah seseorang tidak boleh ya bersenang-senang dengan dengan harta yang dia punya? Apakah orang tidak boleh ya menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tujuannya bukan untuk pamer juga? Karena kan kalau kita bicara pamer ini kan nggak ada, ini masih bias. Karena pamer itu bisa jadi pandangan seseorang yang menganggap itu pamer. Pak Said Didu ya, sempat ada orang yang tag ke saya, abang itu lagi ada di rumah, kalau nggak salah ya, pernah ya, rumah beliau bagus. Apakah beliau pamer? Enggak, beliau menunjukkan sesuatu, tapi orang akan bilang pamer, gitu. Gak ada maksud padahal Bang ya. Ya kan, pamer itu coba kita lihat KBBI, pamer itu kan sebenarnya pandangan orang. Prasangka orang, ya. Atau saya dengan Pak Abdul Somad, saya bertentangan dengan beliau pemikirannya. Tapi ketika beliau naik moge gede, orang protes, saya bilang apa urusan Anda, gitu. Dia punya hak untuk melakukan itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus yang si David ya, David itu ketika dia mengendarai yang motor Mario Dandi yang pelaku kan? Oh sorry, Mario ya, Mario Dandi. Ada nggak yang tahu bahwa dia anak orang pajak? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Tapi ketika kasus itu ada, orang tahu, netizen tahu, tiba-tiba mereka mempertanyakan hartanya si siapa? Bapaknya. Seharusnya saya bilang sebagai menteri, sebagai tokoh, sebagai pejabat, itu harusnya mengatakan bahwa hey, kalian jangan sampai memvonis seseorang sebelum ada keputusan, sebelum ada putusan hukum, ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah mengamini seolah-olah netizen itu adalah vonis hukum. Netizen. Ya, apa yang dilakukan oleh para menteri sekarang ini saya lihat adalah mengamini supaya apa? Dan bahayanya saya bilang ya, bahayanya adalah tadinya kan orang berprasangka. Ketika diaminkan oleh para pejabat,
akhirnya timbul sekarang ini. Orang mengatakan, oke, tadi saya berprasangka, tapi sudah diaminkan oleh menteri ini. Artinya ini benar, dan muncullah sekarang ada orang bilang, gue nggak mau bayar pajak. Apakah artinya kemudian juga Anda membenarkan tingkah laku dari Mario, Bang? Begini, setiap orang, kalau Mario, sorry, yang pelakunya, Mario Dandi. oh jelas, baca di media, saya bilang itu tindakan biadab, ya, itu harus diproses hukum. Ya. Itu enggak, saya berbeda pandangan, tapi kalau untuk soal pemukulan, saya yakin kita sama semua, ya, bahwa kita mengecam hal itu. Tapi ketika, ya, itu beralih kepada orang tua dari si anak ini, dan akhirnya sudah ada vonis, nah ini yang bahayanya saya bilang, akhirnya sekarang, ya. Ada beberapa masyarakat awam ini sudah mulai bilang, gue nggak mau bayar pajak. Nah, lalu mulailah para menteri bilang, jangan begitu, nggak semua orang begitu. Padahal yang menyebabkan orang berpikir seperti itu ya mereka, gitu. Jadi nyalain netizen nih, Bang? Enggak, coba dicek. Saya bilang saya tidak menyalahkan netizen, ya. Saya menyalahkan para pejabat itu yang mengamini pemikiran netizen, ya. Prasangka itu akhirnya diaminkan. Sehingga netizen menganggap, wah ini benar, prasangka mereka benar. Nah ketika mereka sudah bereaksi untuk tidak membayar pajak, tiba-tiba mau jadi pahlawan lagi, nggak semuanya gitu. Tapi kan memang ada Padahal, surat edaran, enggak, Bang Teddy, ada surat edaran bahwa sebenarnya penyelenggara negara PNS itu tidak boleh menunjukkan hidup mewah dan harus memiliki rasa Makanya. empati kepada masyarakat. Makanya. Sesaat Tadi, lagi Bang. ditanggapi Bang Teddy. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Kita sudah melibatkan, ini ada Wakil Bupati Indramayu Maria ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Luki, tapi usai jeda sesaat lagi pemirsa.